Halo Sobat Linux, kalau kita ngomongin kerjaan sysadmin, urusan manajemen penyimpanan itu udah kayak napas ya kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu alat paling powerful di dunia Linux buat ngurusin hal ini, yaitu LVM atau Logical Volume Manager. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba bayangin deh, Sobat Linux lagi fokus kerja, tiba-tiba muncul notifikasi, partisi/home penuh. Padahal pas dicek, partisi lain di harddisk yang sama tuh masih lega, masih kosong banget. Rasanya tuh kayak punya rumah, kamar tidur kita sempit banget, tapi ruang tamu sama gudangnya gede-gede dan kosong. Bikin gemes kan? Nah, masalah kayak tadi itu muncul karena kita pakai partisi standar. Anggap aja partisi standar itu kayak dinding permanen di rumah kita. Sekali dibangun, ya udah gitu aja. Mau gedein kamar, wah repot, harus bongkar tembok. Tapi kalau kita pakai LVM, ceritanya beda. Kita seolah-olah punya dinding yang fleksibel. Butuh kamar lebih luas, tinggal geser aja dindingnya. Simpel kan? Yap, solusi untuk dinding permanen yang kaku tadi adalah LVM atau Logical Volume Management. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan fitur coba-coba atau mainan baru. LVM ini adalah standar industri, udah terbukti tangguh dan jadi andalan manajemen disk di hampir semua distro Linux modern. Dan ini dia bagian terbaiknya Sobat Linux. Kemampuannya untuk diubah saat sistem lagi jalan. Artinya apa? Nggak perlu ada yang namanya downtime cuma buat nambah kapasitas. Ini tuh bener-bener jadi game changer, apalagi buat server-server yang harus online 24 jam 7 hari seminggu. Oke, kedengerannya keren. Tapi gimana cara kerjanya? Gini, memahami LVM itu sebenarnya mirip kayak kita memahami cara membangun rumah. Ada 3 komponen utama yang wajib kita kenal. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya physical volume atau disingkat PV. Ini adalah fondasinya, blok bangunan paling dasar. Anggap aja ini tuh lahan kosong atau tumpukan batu bata yang udah kita siapin buat proyek pembangunan. Secara teknis, PV ini bisa berupa satu harddisk utuh atau cuma satu partisi yang kita wakafkan buat LVM. Nah, setelah kita punya lahan atau batu bata alias si PV tadi, langkah berikutnya adalah kita gabungin semuanya. Inilah yang disebut volume group atau VG. Jadi semua PV yang kita punya, entah itu dari satu disk atau beberapa disk, kita kumpulin jadi satu kolam penyimpanan raksasa. Atau kalau pakai analogi rumah, ini jadi satu area proyek yang super luas. Kalau area proyeknya udah siap, barulah kita bisa mulai bangun ruangan-ruangannya. Inilah yang kita sebut logical volume atau LV. Si LV inilah yang nantinya berfungsi persis kayak partisi biasa. Bisa kita format, kita mount ke direktori kayak /home atau /data. Bedanya, dindingnya fleksibel. Bisa kita gedein atau kecilin kapan aja, selama di area proyek kita masih ada sisa lahan. Gambar ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Coba lihat dari bawah ke atas. Kita punya beberapa lahan, yaitu physical volume. Terus, semua lahan itu kita kumpulin jadi satu area proyek besar yang namanya volume group. Nah, dari kolam raksasa inilah kita bisa membangun ruangan yang kita mau, yaitu logical volume. Setelah itu, baru deh ruangan ini bisa dipakai oleh sistem. Kelihatan kan alur logisnya? Oke, kita udah ngerti apa itu LVM dan gimana cara kerjanya. Sekarang, pertanyaan terpenting, kenapa kita harus pakai ini? Apa aja sih kekuatan super yang ditawarin sama si dinding fleksibel ini? Yuk kita bahas kekuatannya satu-satu. Pertama, kapasitas fleksibel. Artinya, kalau kita beli harddisk baru, kita tinggal cemplungin aja ke dalam volume group buat nambah kapasitas. Gampang banget. Kedua, volume yang ukurannya bisa diubah. Nah, ini jawaban buat masalah kita di awal tadi. Partisi/home penuh, selama di volume group masih ada sisa, kita bisa perbesar dalam hitungan detik. Ketiga, relokasi data online. Ini keren banget. Mau ganti harddisk lama ke SSD baru yang lebih kencang? Pakai LVM kita bisa pindahin semua data tanpa matiin server. Bener-bener zero downtime. Keempat, ini favorit saya pribadi, snapshot volume. Jadi sebelum kita melakukan update sistem yang berisiko, kita bisa foto dulu kondisi partisinya. Kalau ada apa-apa, tinggal balik lagi ke kondisi foto tadi. Ini tuh kayak punya tombol undo buat partisi kita. Terakhir, penamaan yang mudah. Daripada pusing sama nama aneh kayak /dev/sda1, kita bisa kasih nama yang jelas, misalnya vgweb/lvdata. Jauh lebih rapi. Kelihatannya rumit? Nggak juga loh, prosesnya itu logis banget. Pertama, kita siapin lahannya pakai perintah pv-create. Kedua, kita bikin area proyeknya pakai vg-create. Ketiga, kita bangun ruangannya pakai lv-create. Terakhir, ya tinggal format dan pasang partisinya seperti biasa.
Cuma 4 langkah dasar untuk mendapatkan fleksibilitas sebesar ini. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Mari kita rangkum sebentar apa yang udah kita pelajari. Dengan memahami LVM, kita itu nggak lagi cuma jadi pengguna pasif, tapi kita bisa jadi arsitek untuk sistem penyimpanan kita sendiri. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu Sobat Linux ingat dari pembahasan ini dia alurnya. Kita siapkan lahan alias physical volume, kita gabungkan jadi area proyek alias volume group, baru deh kita bangun ruangan fleksibel alias logical volume. Sesederhana itu. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. LVM itu intinya menciptakan sebuah lapisan abstraksi di atas hardware fisik kita. Maksudnya, kita nggak lagi dibatasi oleh ukuran satu hard disk. Kita bisa bekerja di level yang logis, yang jauh lebih fleksibel, dan pastinya lebih powerful. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke Sobat Linux semua. Coba deh pikirin sistem yang lagi kalian kelola sekarang. Setelah tahu semua kehebatan LVM ini, direktori mana nih yang kira-kira bakal jadi target pertama buat dibikin fleksibel? Apakah /home yang sering penuh? Atau /var yang suka bengkak karena file lock? Atau jangan-jangan direktori database yang super penting? Itu dia tadi pembahasan lengkap kita tentang LVM. Semoga sekarang jadi lebih kebayang ya betapa bergunanya alat yang satu ini. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin mau berbagi pengalaman pribadi pakai LVM, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Dan kalau Sobat Linux suka dengan pembahasan ini, klik tombol like-nya ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di lain kesempatan.